warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ega Mafira, NPM 2115310191, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah K3, Ibu Ika Malika SEMM, yang telah memberikan tugas ini sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi faktor-faktor resiko kecelakaan kerja. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor resiko kecelakaan kerja dalam konteks manajemen K3. Yang pertama yaitu terdapat faktor manusia. Kesalahan manusia menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan kerja. Faktor ini mencakup yang pertama yaitu kurangnya pelatihan dan edukasi. Contohnya, pekerja yang tidak memahami prosedur keselamatan cenderung melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu kelelahan atau stres. Contohnya, kondisi fisik atau mental yang tidak optimal dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko. Yang ketiga yaitu kelalaian atau ketidakhati-hatian. Contohnya, sikap abai terhadap prosedur keselamatan seperti tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat yaitu perilaku berisiko. Contohnya yaitu misalnya bekerja dengan cara yang tidak sesuai prosedur untuk mengejar efisiensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu terdapat faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman dapat memicu kecelakaan. Faktor ini meliputi yang pertama yaitu ada kondisi fisik yang tidak memadai. Misalnya ruangan yang sempit, penerangan yang buruk, atau lantai yang licin. Nah, yang kedua yaitu kebisingan berlebihan. Misalnya suara bising dapat mengganggu konsentrasi pekerja dan menyebabkan gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu suhu ekstrem. Misalnya, lingkungan kerja yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat memengaruhi kesehatan pekerja. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor alat dan peralatan. Peralatan kerja yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Contohnya yaitu yang pertama misalnya kondisi alat yang rusak atau tidak layak pakai. Misalnya kabel listrik yang mudah terkelupas atau mesin tanpa pelindung. Yang kedua yaitu kurangnya pemeliharaan alat. Misalnya tidak adanya inspeksi atau perawatan rutin. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan alat yang tidak sesuai. Misalnya menggunakan alat dengan cara yang salah atau tanpa pelatihan. Adapun cara mengelola atau mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu ada identifikasi resiko. Misalnya kita dapat melakukan analisis resiko di tempat kerja secara menyeluruh. Yang kedua yaitu terdapat pelatihan K3. Misalnya memberikan edukasi dan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu penyediaan APD. Mewajibkan penggunaan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu pemeliharaan alat dan inspeksi rutin. Misalnya memastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan sesuai standar. Yang kelima yaitu penerapan SOP yang ketat. Yaitu misalnya menyusun dan menerapkan prosedur kerja yang sesuai dengan regulasi. Yang keenam yaitu pengawasan dan evaluasi. Misalnya kita memastikan pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dan terus diperbaiki. Dengan mengelola faktor-faktor risiko ini secara efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan contoh kasus masing-masing dan risiko kecelakaan kerja. Berikut adalah kasus dari masing-masing faktor risiko kecelakaan kerja dalam konteks manajemen K3. Yang pertama yaitu faktor manusia. Contoh kasusnya yaitu ada seorang operator forklift di gudang mengabaikan aturan keselamatan dengan tidak memperhatikan jalur khusus pekerja. Saat mengangkat beban, operator kehilangan kendali, menyebabkan
forklift terbalik, dan melukai pekerja lain di dekatnya. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian terhadap aturan keselamatan dan operator tidak mengikuti pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan. Adapun pencegahannya yaitu memberikan pelatihan K3 secara rutin kepada operator dan menerapkan sanksi untuk pelanggaran aturan keselamatan. Contoh kasus pada faktor lingkungan kerja yaitu di sebuah pabrik tekstil, penerangan yang buruk di area kerja menyebabkan seseorang pekerja terpeleset karena tidak melihat cairan yang tumpah di lantai. Pekerja mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh. Penyebabnya yaitu karena kurangnya pencahayaan di area kerja dan lingkungan kerja yang tidak bersih dan tidak terawat. Adapun pencegahannya yaitu dengan memastikan penerangan yang memadai di setiap area kerja dan melakukan inspeksi rutin untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja. Adapun contoh kasus pada faktor alat dan peralatan, yaitu seorang teknisi listrik tersengat arus listrik saat memperbaiki panel listrik yang memiliki kabel dengan isolasi rusak. Teknisi mengalami luka bakar pada tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Adapun penyebabnya yaitu penggunaan alat kerja yang rusak atau tidak layak dan tidak adanya pemeriksaan alat secara rutin. Dan adapun pencegahannya yaitu dengan cara melakukan pemeliharaan dan inspeksi rutin terhadap peralatan kerja dan mengganti alat atau kabel yang rusak sebelum digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.